Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Suasana hati dan pikiran manusia seringkali ditentukan oleh situasi yang terjadi. Namun sayangnya, manusia tidak berkuasa mengendalikan situasi. Situasi terjadi di luar kendali kita. Situasi seringkali tidak bisa diprediksi. Situasi kadang berjalan berbeda dengan isi hati. Dan ketika itu terjadi, respon alami kita adalah menyalahkan situasi. Namun ketika hidup kita bergantung pada situasi, maka hidup kita akan menjadi tidak pasti. Hidup akan mudah terdegradasi hanya karena tidak menemukan sebuah solusi. Karena itu, jangan mau kalah dengan situasi. Damaikan hati dengan pengharapan yang pasti. Jangan beri respon yang menyalahkan situasi. Kendalikan diri agar tidak terkontaminasi. Ingat, situasi boleh tidak berpihak. Bukan berarti kita harus berontak. Kebahagiaan tidak akan dulu lantak, meski situasi membuat panas otak. Kuasai diri, damaikan hati. Jangan mau kalah dengan situasi. Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you.
Selamat pagi warga kerajaan Allah. Kita bersyukur dan berdoa senantiasa bahwa Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur atas segala hikmat dan segala kasih karunia-Nya yang tak pernah berhenti dari hari ke hari setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, Kau
selalu hadir dalam hidup kami. Oh, kesembuhan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, oh, sebab tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Segenap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaan-Mu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Segenap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaan-Mu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamanya, selamanya ku kan berjalan bersama-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kan berjalan bersama-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kan berjalan bersama-Mu Tuhan. Segenap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaan-Mu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Segenap hatiku memuji-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku ku serahkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan, untuk selamanya penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, yeah. Terima kasih. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami terus bersyukur bagi-Mu Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, Raja kami, tempat kami berlindung. Haleluya. Oh, haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Takut, haleluya. Takut, sebab kau sertaku. Takut, bimbang kau di dalamku. Takut, cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perbuatanmu. Di hidupku, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat, kau Allah yang perkasa. Haleluya, through it all. It is well, it is well with my soul. 'Cause who you are, and it is well with my soul. It is well, oh it is well with my soul. Oh it is well, it is well with my soul. Everybody say it is well. Oh it is well with my soul. Oh it is well, it is well with my soul. Oh it is well with my soul. And it is well, it is well with my soul. Oh it is well, it is
well. Oh, it is well. It is well with my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan perlindungan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat kami kuat, yang membuat kami mampu untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap bersukacita dalam segala hal. Karena kami tahu bahwa sukacita di dalam Engkau adalah kekuatan. Tuhan, terima kasih, tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saudara berada. Saya yakin bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita terus mampu mengucap syukur, untuk terus kita mampu bersukacita dalam segala hal. Kita mengucap syukur bukan karena keadaan kita baik, tetapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang pertolongannya pasti tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, hidup adalah perjalanan. Life is a journey. Nah, saudara, ketika kita melakukan perjalanan, tidak selamanya jalan yang kita lalui itu selalu mulus dan lurus. Kadangkala kita melalui jalan rusak, jalan berbatu, jalan yang licin, jalan yang berkelok-kelok bahkan naik turun. Sehingga kadang-kadang membuat kita bisa pusing bahkan kemudian mabuk. Nah, saudara terkasih, ketika kita melalui perjalanan melalui laut, saudara, kita juga tidak bisa berharap bahwa pelayaran kita akan terus berlayar di laut yang tenang. Akan ada waktu-waktu di mana ombaknya cukup besar sehingga angin bertiup kencang, bahkan ada badai yang setiap saat bisa menenggelamkan perahu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, demikian pula dalam kehidupan kita ada kalanya situasinya baik, stabil, menyenangkan, dan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kita harus sadar bahwa ada waktu-waktu di mana kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang penuh dengan pergumulan, bahkan penuh dengan penderitaan seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, saudara, ketika kita mengalami situasi yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan seperti yang terjadi saat ini, apakah yang kita lakukan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Karena ada banyak orang, bahkan termasuk orang percaya, yang ketika menghadapi ujian, yang ketika menghadapi pencobaan, dalam keadaan tertekan, lantas kecewa kepada Tuhan, meragukan Tuhan, dan kemudian meninggalkannya. Tidak jarang pula yang akhirnya mengambil jalan yang keliru, mengambil jalan yang terlihat pintas dan menjanjikan sepertinya baik. Nah, saudara, ini terjadi karena kita senang dengan hal-hal yang instan. Ada demikian banyak iklan-iklan, semuanya serba instan. Mie instan, semuanya instan, semuanya mudah. Nah, saudara, ketika kita mengambil jalan yang instan seperti itu, kita tidak sadar padahal kita tengah terjerumus. Bahkan kita bisa jauh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi, saudara. Amsal 14 ayat 12 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk yang senang tema. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mujizat di tengah krisis.
Pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Ibu ini menjadi janda karena suaminya yang adalah seorang hamba Tuhan meninggal dunia. Dan ketika suaminya meninggal dunia, warisan yang ditinggalkan bukan berupa harta atau benda, tetapi berupa masalah, yaitu berupa beban yang harus diselesaikannya, berupa hutang. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dan ini suatu yang sangat tragis sekali, karena ketika hamba Tuhan itu meninggal, dia meninggalkan hutang yang banyak. Kita baca bersama dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, saudara terkasih, tidak dijelaskan dengan jelas mengapa nabi ini jatuh ke dalam hutang yang begitu besar sehingga mengakibatkan anak dan istri dan anak yang ditinggalkan harus menanggung semuanya. Nah, kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hutang itu terjadi akibat ketidakmampuan atau kekurang mengertian atau ketidakbijaksanaan ketika kita mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan masalah besar kecilnya pendapatan atau penghasilan yang kita terima, tetapi masalahnya adalah pada kemampuan kita untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, saudara terkasih, bahwa hidup itu murah dan mudah, yang membuat susah adalah gaya hidup. Nah, ayat kedua dikatakan demikian. Nah, ketika ibu itu datang kepada Elisa, nah jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sudah tidak punya apa-apa, hanya tinggal sebuah buli-buli yang berisi minyak." Nah, saudara, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari tetangga-tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit." Artinya sebanyak mungkin, sebanyak engkau yang bisa lakukan, sebanyak yang engkau bisa pinjam dari tetanggamu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, jadi satu persatu setelah bejana itu dituang, akhirnya satu persatu bejana itu penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Demikianlah, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada bejana, tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Dan pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hidup dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara terkasih, apa yang dihadapi oleh janda ini sungguh sangat-sangat berat.
ia mengalami krisis keuangan. Ia ditinggalkan suaminya. Ia seorang single parent. Ia terlilit hutang dan tidak bisa membayar. Akibatnya ia terancam kehilangan kedua anaknya. Untuk apa? Kedua anaknya akan diambil oleh orang yang memberi hutang untuk dijadikan budak sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Namun puji Tuhan, oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, ia mendapatkan mujizat. Janda ini dan anak-anaknya mendapatkan mujizat. Sehingga ia bisa melunasi seluruh hutangnya dan bahkan terlepas dari kesulitan keuangan atau krisis keuangan yang dialami. Dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh janda Nabi itu sehingga ia bisa mendapatkan mujizat di tengah krisis. Hal yang pertama adalah janda ini datang kepada pribadi yang tepat. Janda ini datang kepada alamat tepat, yaitu kepada Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Elisa. Firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, ketika janda ini menyadari bahwa di depannya ada badai kehidupan yang begitu besar. Ada ombak yang siap menggulung kehidupannya. Berupa krisis keuangan. Janda itu datang kepada alamat yang tepat. Janda itu datang kepada pribadi yang tepat. Yaitu kepada Tuhan melalui hambanya yaitu Nabi Elisa. Saudara terkasih, janda itu sadar dan tahu bahwa yang hanya bisa menolong dia, yang hanya mampu menolong dia dari masalah yang dia atasi, untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, hanya Tuhan. Itulah sebabnya ia menyampaikan masalah yang sedang ia hadapi kepada Nabi Elisa, bukan kepada yang lainnya. Dia percaya penuh bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas masalah yang dia hadapi melalui Nabi Elisa. Dalam hal menghadapi badai ini saudara terkasih, kita juga bisa belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka diterjang badai, angin taufan yang sangat besar ketika menyeberang danau Galilea. Nah, kita bisa baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 39. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengabuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Nah, saudara terkasih, dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk bersama dengan mereka. Namun tetap ada ombak dan badai yang menerpa perahu yang mereka naikin. Ini bicara bahwa sekalipun kita sudah ikut Tuhan Yesus, itu bukan jaminan tidak akan ada badai dan topan dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu sadari bahwa badai dan topan Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan kita. Tidak supaya kita jatuh, tetapi untuk kita semakin tumbuh dewasa dan semakin mengasihi Dia. Ayat selanjutnya dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah, kalau firman Tuhan menulis sangat dahsyat, saya percaya bahwa itu betul-betul sangat dahsyat.
Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara, saya percaya bahwa orang-orang yang bersama dengan Yesus adalah para nelayan yang expert. Dia sangat tahu sekali mengatasi ombak dan badai. Nah, ketika ombak masuk ke kapal mereka, ke perahu mereka, saya percaya mereka melakukan segala upaya. Semaksimal mungkin mereka berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu mereka. Tetapi badai terus bertiup dengan besarnya. Sehingga ombak dan air laut terus masuk ke dalamnya. Mereka mulai panik. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli ketika kita binasa. Kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Nah, saudara terkasih, saya yakin sekali, saudara, ketika murid Yesus naik perahu dan menyeberangi danau Galilea, mereka cukup panik, saudara. Tetapi mereka melakukan hal yang benar. Yang mereka lakukan adalah mereka mencari Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Yaitu menghardik angin tufan itu. Tuhan Yesus berkata, "Tenang, diamlah." Nah, saudara terkasih, pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita adalah ketika kita menghadapi badai kehidupan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian dalam kehidupan kita. Berupa mungkin bisa masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Apapun namanya. Siapa yang kita cari? Siapa yang kita andalkan? Orang yang dianggap pintar, paranormal, atau kita mencari Tuhan? Nah, saudara, tentu saja yang harus kita cari adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa hanya dari Tuhan kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Yesus Kristus adalah jalan. Ya, dia adalah satu-satunya jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kita. Ya, pertolongannya dalam kehidupan kita sungguh sangat terbukti. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi ketika kita sekarang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus pasti menolong kita. Hal yang kedua, mengapa janda itu mendapatkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan? Adalah karena janda itu memiliki iman dan ketaatan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan berarti percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan rancangan kita. Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk kita. Oleh karena imannya, janda itu dengan penuh ketaatan dan dengan giat serta tidak bertanya-tanya lagi kepada Nabi Elisa. Dia melakukan semua apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Sekalipun dia diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Betul-betul apa yang diminta oleh Nabi Elisa untuk dilakukan oleh janda itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi dia tetap taat. Ia mulai meminjam bejana sebanyak mungkin dari tetangga-tetangganya. Kemudian ia melakukan
instruksi yang kemudian selanjutnya, ia masuk rumah, ia menutup pintu dan mulai menuangkan minyak dari buli-buli yang ia miliki ke bejana yang ia pinjam. Dan luar biasa, mujizat terjadi. Minyak yang dituangkan terus-menerus mengalir. Sehingga satu persatu bejana yang ada, satu persatu bejana yang dipinjamnya, semuanya penuh. Luar biasa sekali. Dan minyak baru berhenti mengalir setelah bejananya habis. Apakah ada bejana lagi anakku? Sudah habis. Dan berhentilah minyak itu mengalir. Saudara terkasih, iman adalah kunci mujizat. Tentang iman ini kita juga bisa belajar dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah saudara, wanita sakit pendarahan ini dia melakukan usaha yang luar biasa. Dia pantang mundur. Ia sudah berobat ke sana kemari. Ketika dia mendengar ada tabib yang luar biasa, maka dia akan datang ke sana. Berapapun biayanya, berapapun ongkosnya, dia akan datang, dia cari ke sana kemari. Dan hal itu membuat uangnya sampai habis. Saya membayangkan harta benda yang ada ia jual. Supaya apa? Supaya dia bisa mempunyai uang untuk berobat. Supaya dia sembuh. Tetapi ia tidak juga mendapatkan kesembuhan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Nah saudara, saya membayangkan kondisi badannya pasti sangat lemah sekali. 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bukan suatu hal yang ringan, suatu pergumulan yang sangat berat. Namun semangatnya timbul. Muncul kembali ketika mendengar bahwa ada pribadi yang luar biasa. Yaitu Yesus Kristus lewat di kotanya. Dan dia mulai berpikiran. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Kehidupannya penuh dengan mujizat. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Nah saudara, kita semua tahu bahwa kemanapun Yesus pergi, ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada banyak orang berdesak-desaan, ingin dekat dengan Yesus. Saya membayangkan ketika Yesus lewat di kota itu, ada begitu banyak orang berdesak-desaan, ingin mendekat kepada Yesus. Nah saudara, dalam keadaan yang lemah, letih lesu akibat kurang pendarahan, akibat sakit pendarahan yang ia derita, wanita itu tidak menyerah. Ia terus maju mendekati Yesus. Ia terus maju mendekati Tuhan Yesus. Saya membayangkan ia terkena desakan kanan dan kiri. Bahkan kadang-kadang mungkin ia terjatuh. Kadang-kadang mungkin ia terinjak. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya usaha yang dia lakukan menghasilkan hasil. Yaitu dia bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bisa berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan luar biasa. Ketika ia berhasil menjamah Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi dalam dirinya. Sesuatu terjadi dalam tubuhnya. Terjadi sesuai dengan imannya. Wanita sakit pendarahan 12 tahun itu sembuh dari sakitnya. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia sembuh dari sakitnya. Baik janda, nabi yang mengalami krisis keuangan. Maupun perempuan yang menderita sakit pendarahan. Mereka adalah orang biasa. Mereka bukan orang terkenal. Bukan orang yang dikenal. Buktinya apa? Bahkan namanya pun tidak tercatat di dalam Alkitab. Hari ini kita bisa belajar bahwa di depan Tuhan semua manusia sama. Tuhan tidak pernah
melihat kedudukan kita. Tuhan tidak pernah melihat jabatan kita. Tuhan tidak pernah melihat kita tamatan apa. Tuhan tidak pernah melihat engkau punya mobil berapa. Tuhan tidak pernah melihat engkau punya rumah berapa. Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak uangmu. Tetapi yang membedakan kita di hadapan Tuhan adalah iman dan perbuatan kita. Iman dan ketaatan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya. Iman yang kosong. Nah, saudara terkasih, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Ya saudara. Boleh kita punya iman, tetapi kalau tanpa perbuatan, tanpa ketaatan, maka iman kita kosong. Ya. Iman bekerja sama dengan perbuatan dan perbuatan itu menjadi sempurna. Mujizat Tuhan terjadi saat kita melakukan bagian kita. Mari saudara terkasih, menghadapi permasalahan yang timbul akibat pandemi yang terjadi. Jangan mengeluh. Jangan pernah menyerah kepada keadaan. Never give up. Tetapi sebaliknya kita harus berserah kepada Tuhan. Nah saudara, catat saudara. Berserah bukan menyerah. Karena beda sekali antara menyerah dan berserah. Menyerah adalah tindakan yang pasif. Sedang berserah adalah tindakan yang aktif. Melakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan untuk hasilnya kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati dan dengan sebaik mungkin. Seperti janda miskin tadi. Janda nabi tadi. Kita kerjakan mulai dari apa yang ada pada kita. Kita kerjakan mulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Dan bukan dari apa yang tidak bisa kita kerjakan. Saat ini bukan saatnya lagi kita berkata, seandainya aku punya ini, seandainya aku punya itu. Seandainya aku bisa ini, seandainya aku bisa itu. Yang harus kita lakukan adalah kerjakan mulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan mulai dari apa yang ada pada kita. Segala sesuatu pasti ada waktunya, saudara. Tidak akan selamanya pandemi ini akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Ada masanya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, tenang, diamlah. Saat itulah saya percaya pandemi akan berakhir. Nah saudara terkasih, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Tentang masalah, tentang pencobaan yang kita alami. Ya, apapun namanya. Sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang pasti dan dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh firman Tuhan. Tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa? Sebab Tuhan kita setia. Ya, Tuhan kita pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti tahu batas-batas kemampuan kita. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan ketika kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Dan Tuhan juga pasti tidak akan memberikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Dan luar biasanya, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita pasti dapat menanggungnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Bahkan Tuhan yang sangat mampu untuk melakukan pembalikan keadaan. Janda nabi yang kekurangan ketika datang kepada Tuhan. Maka Tuhan merubah dari kekurangan menjadi kecukupan. Bahkan lebih dari itu,
Tuhan memberikan berkelimpahan. Tuhan memberikan kelimpahan. Ketika wanita, perempuan sakit pendarahan itu menjamah Tuhan Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Terjadi pembalikan keadaan. Sakit 12 tahun, sudah melakukan usaha apapun, tidak ada hasilnya. Oleh karena dia datang kepada alamat yang tepat. Dan dengan penuh iman menjamah jubah Tuhan Yesus, terjadi mujizat. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Mujizatnya tidak pernah berubah. Apapun keadaan dan kondisi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah menyerah. Datang kepada Tuhan, miliki iman yang teguh. Saya percaya akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan iman kita. Doa orang benar besar kuasanya. Terus bersemangat dan jangan pernah menyerah. Do the best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan Tuhan akan melakukan sisanya yang kita tidak bisa melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa kami mempunyai Tuhan yang hebat. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Tuhan yang lebih besar dari krisis yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan yang lebih besar itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang pasti dan akan selalu menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ada alasan bagi kami untuk takut dan khawatir. Sebab kasih-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, sungguh Allah yang hebat, sungguh Allah yang perkasa.
Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur atas kasih setiamu. Oh, mari siapkan hati kita untuk kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Karabashi kita pakai yaralabashi kinamaya ralamas. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang Engkau cintai Tuhan. Dan kami percaya bangsa dan negara ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Setiap saat Tuhan, karena Engkau yang sudah merencanakan, Engkau yang sudah merancangkan bangsa ini Tuhan, akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Kami memberkati Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri dan seluruh aparat-aparat keamanan, seluruh orang-orang yang terkait di dalamnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Tuhan memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Sehingga setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Buat Bapak Presiden kami Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan sudah curahkan atas Bapak Presiden kami Tuhan. Dan seluruh aparat yang terlibat di dalamnya Bapak. Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala rancangan Allah yang ada Bapak pada Bapak Presiden yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, yang sudah Engkau pilih ini Bapa, semuanya akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap gubernur-gubernur yang ada di setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di setiap pulau yang ada Tuhan, Tuhan mereka juga boleh bekerja sama dengan Bapak Presiden kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia ini Bapak, yang sedang mengalami krisis akhir-akhir ini Tuhan. Tuhan, biarlah anugerah-Mu, kasih sayang-Mu juga turun atas mereka. Damai sejahtera-Mu ada pada mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, jauhkan setiap kami Tuhan dari segala pencobaan dan mara bahaya. Karena kami percaya Engkau Allah pencipta kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi setiap orang yang ada di Indonesia ini Bapa. Khususnya gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Jauhkan mereka semua daripada pencobaan dan mara bahaya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus buat gereja-Mu. Khususnya di gereja Rock ini Bapa di dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh penatua kami yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Allah Tuhan. Segala visi kerajaan Allah yang sudah Engkau rencanakan, yang sudah Engkau tetapkan atas pemimpin di tempat ini Tuhan. Atas seluruh penatua yang ada Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan di dalam kasih karunia-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan bangsa dan negara ini yang ada di dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami mau lepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang di dalam kerajaan-Mu Bapa, Raja di atas segala raja itu Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas Indonesia ini Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Indonesia ini Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia Tuhan. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan melepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk Indonesia ini Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur hari ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lepaskan dari rasa khawatir dan juga rasa ketakutan yang ada pada setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Bahkan Yesus Tuhan atas seluruh negeri ini Bapa. Yesus Tuhan juga atas setiap orang yang ada di Indonesia ini Tuhan. Yesus Tuhan atas setiap kepala keluarga Tuhan. Sehingga namamu dipermuliakan. Namamu dipermuliakan atas negeri ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu namamu yang berkuasa itu. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, kemurahan dan anugerah yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus terus-menerus mengalir dalam kehidupanmu, memampukan engkau untuk engkau terus bertahan, bahkan berkemenangan terhadap segala pergumulan yang sedang engkau hadapi. Tuhan memberkati engkau, anak-anakmu dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mulai sekarang bahkan sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat bersama-sama katakan, amin. Haleluya.